يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian rahimakumullah, meneruskan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah pada siang hari ini, yang mana kita akan bahas pada kali ini tentang syafaat. Syafaat di hari kiamat, yang mana ini akan terjadi pada hari kiamat nanti. Dalam matan At-Tahawi juga disebutkan tentang iman terhadap adanya syafaat sebagaimana khabar dan athar yang berkaitan dengannya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan bahas beberapa poin. Yang paling pertama, pembahasan yaitu makna dari syafaat. Apa itu syafaat? Kemudian kita juga akan membahas dua macam syafaat atau dua macam syafaat, dan bahasan kita juga ada berkisar di dua syarat syafaat. Sering-sering kita itu di pengajian manapun, aliran manapun, sering mendengar doa semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu betul-betul kita lakukan adalah memahami syafaat itu sendiri. Seperti apa? Syafaat itu apa? Syarat-syaratnya apa? Dan macam-macamnya itu apa? Perlu tahu. InsyaAllah tuntas, mudah-mudahan sampai jam 1 kita bahas semua tentang syafaat secara global. Kita mulai dari pembahasan syafaat secara bahasa. Asy-syafa'ah adalah al-indimam ila akhar, yaitu bercampur atau menumpuk kepada selainnya, itu syafaat secara bahasa. Jadi syafaat itu adalah biasanya untuk yang kehormatannya lebih tinggi, itu join menuju orang yang atau pihak yang kehormatannya lebih rendah sebagai pertolongan untuk yang lebih rendah ini. Juga dalam bahasa syafaat bisa diartikan wasilah dan tolab. Wasilah, perantara, dan juga permintaan. Ibaratnya nih, kalau gampangnya nih ya, misal
pihak antum ingin mengundang seorang ustadz ternama, namun nggak bisa kita undang langsung ke ustadznya, melainkan harus melalui orang tangan kanannya, orang terdekatnya. Kalau ke ustadznya nggak bisa, pasti ditolak. Maka kita perlu rekomendasi dari orang kepercayaan ustadz supaya mau isi kajian di tempat kita. Maka ketemulah fulan yang merupakan asisten ustadznya, atau kameramen ustadznya, atau orang kepercayaan, orang terdekat ustadznya. Akhi, antum mau nggak dolong ana? Ada apa pak? Ana pengen ngundang ustadz antum untuk bisa ngisi kajian di tempat kami, namun sepertinya beliau nggak mungkin deh kami undang langsung. Boleh nggak antum rekomendasikan ke ustadz supaya beliau ingin mau diundang di majelis kami atau kantor kami? Maka kata orang tersebut, kata orang terdekat, orang kepercayaan tersebut, ya insyaallah akan saya sampaikan. Seperti apa sih kantor antum? Ini, di sini begini, di situ insyaallah banyak teman-teman yang pengen kajian, haus akan ilmu dan mengenal ustadz secara penampilan ya di media sosial atau di YouTube misalnya. Oh, akhirnya orang tersebut pun datang ke ustadz yang dimaksud dan memberitahukan perkara tadi. Jadi ustadz, ini ada ikhwan kita yang pengen ngundang antum, tolong. Beliau kerja di kantor ini, nanti insya Allah di masjid ini, dan di masjid ini dikenal banyak kajian-kajian dari asatidzah kita misalnya. Ustadznya, antum yakin nih orang ini baik dan kantornya bagus, insya Allah dakwah bagus di ustadz. Oke, insya Allah disetujuilah sama ustadz ini. Ini diantara macam syafaat. Karena kalau langsung nggak bisa. Kalau nggak mau dia, ya ustadznya nggak mau, ada orang langsung ngomong ke ustadznya gitu, nggak mau. Lewat asisten aja, saya nggak mau repot gitu ada ustadznya. Ya, maka dimudahkanlah melalui jalur pemberi syafaat, pemberi rekomendasi. Gitu ya. Itu secara bahasa aja ya, secara syar'i syafaat itu adalah su'alullahi al-khaira linnas. Syafaat di hari akhir, syafaat ini maksudnya syafaat di akhir, bukan syafaat keduniaan yang tadi. Syafaat di hari akhir adalah su'alullahi al-khaira linnas, meminta kepada Allah kebaikan untuk manusia di hari akhir. Gitu. Itu syafaat. Meminta kepada Allah kebaikan untuk orang lain di hari akhir. Ya. Itu adalah meminta syafaat. Jadi kalau syafaatnya itu adalah itu syafaat. Syafaat adalah meminta, memberi atau memberi syafaat, memberi rekomendasi. Meminta syafaat artinya minta supaya direkomendasiin gitu. Jadi kalau kita bilang, saya nanti semoga di hari akhir nanti Rasulullah SAW memberi syafaat kepada kita. Artinya semoga Rasulullah SAW mendoakan kebaikan buat kita di hari akhir nanti. Nah kalau misalnya nanti di hari akhir kita akan minta syafaat pada Rasulullah, artinya nanti di hari akhir kita akan minta didoakan oleh Rasulullah SAW kebaikan buat kita di hari akhir. Itu makna syafaat. Pahami baik-baik rangkaiannya. Sehingga yang memasukkan kita ke surga itu bukan Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya Rasulullah hanya memberi syafaat, memberi rekomendasi kepada Allah bahwa saya ini hambamu yang baik misalnya, ini hambamu yang saleh dan seterusnya. Maka jangan menggantungkan harapan kepada Rasulullah SAW, melainkan menggantungkan harapan tetap kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tugas kita sekarang. Sehingga sekarang ini bukan masanya kita minta syafaat pada Rasulullah. Nanti di hari akhir minta syafaat pada Rasulullah. Dan Rasulullah akan berikan syafaat. Sekarang Rasulullah wafat, nggak mendengar ucapan kita dan kita nggak melihat beliau alaihi wassalam. Beliau sudah pindah ke alam lain. Maka sekarang bukan waktunya minta-minta kepada beliau alaihi wassalam. Tapi waktunya sekarang, faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang pengen berjumpa dengan Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka yaitu maka beramal solehlah. Itu tugas kita sekarang. Dan jangan berbuat syirik sedikit pun pada Allah. Justru kalau sekarang mintanya syafaat pada Rasulullah, itu berarti kan minta sama yang mayit. Itu jadinya malah jatuhnya syirik. Tadinya niatannya baik tapi jatuhnya syirik. Jadi syafaat itu adalah salah satu di antara macam doa yang mustajab di hari akhir nanti. Ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, syafaat itu baru sah terjadi dan terkabulkan jika terpenuhi dua syarat. Artinya ada dua syarat terpenuhi syafaat. Ada dua syarat terpenuhi syafaat. Pertama, jadi syafaat itu kan nanti yang memberi syafaat ada Rasulullah ya. Manusia juga yang saleh memberi syafaat. Teman-teman yang saleh memberi syafaat. Malaikat juga memberi syafaat bagi orang-orang yang tepat. Jadi bukan hanya Rasulullah, tapi Rasulullah SAW yang paling tinggi derajatnya. Syarat terpenuhinya, syarat agar syafaat terpenuhi ada dua. Yang pertama, izin untuk pemberi syafaat agar dia bisa memberi syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, ridhonya Allah kepada yang diberi syafaat. Jadi syarat ini mengacu pada dua pihak. Pihak yang memberi syafaat dan pihak yang diberi syafaat juga harus memenuhi syarat. Syarat pertama untuk pihak yang memberi syafaat itu Rasulullah dan orang-orang soleh. Syaratnya adalah Allah Ta'ala izinkan mereka untuk memberi syafaat. Kalau enggak Allah izinkan, diam mereka semua. Berarti Rasulullah SAW tidak independen dalam memberi syafaat, melainkan di bawah perintah Allah dengan bimbingan Allah. Ya. Jadi iznun lis-syafi'i yashfa', itu yang syarat pertama. Izin dari Allah untuk orang yang memberi syafaat agar dia bisa memberi syafaat. Kalau Allah belum izinin enggak bisa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu yauma yaqumul gimana dia surat An-Naba? Yauma kif la yaqumuna illa la di akhir surat An-Naba, sebelum surat An-Nazi'at, di akhirnya, di halaman keduanya. La, itu terakhir. Enggak, sebelumnya. Yauma la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Enggak ada yang berani ngomong kecuali yang Allah izinkan, yang Rahman izinkan. Jadi di hari akhir itu permission itu harus dari Allah Azza wa Jalla untuk beri syafaat, tidak sembarangan ya. Dan enggak bisa kita merasa pede nanti kalau bilang kalau nanti surga kamu cari saya ya, saya akan berikan syafaat buat kamu. Jangan kepedean, antum juga belum tentu selamat gitu kan. Kalau Rasulullah iya, ada dari dalilnya secara hak beliau akan memberi syafaat. Tapi kalau kita orang biasa, kalau kita soleh, mudah-mudahan kita memberi syafaat buat teman-teman kita dan keluarga kita. Tapi kalau kita nggak soleh, na'udzubillah min dzalik. Jadi syarat pertama adalah syarat yang berkaitan dengan sang pemberi syafaat. Allah izinkan atau enggak? Enggak bisa. Kalau misalnya enggak Allah izinkan, enggak bisa ngapa-ngapain dia. Syarat yang kedua yaitu ridhonya Allah terhadap pihak yang diberikan syafaat. Itu Allah ridhoi enggak itu orang itu? Kalau enggak Allah ridhoi, walaupun diberi syafaat oleh Rasulullah, Allah enggak ridhoi, tidak terjadi. Ya. Apa contohnya jemaah sekalian? Contohnya apa? Di telaganya Nabi SAW, kita udah pernah membahas telaga. Ada beberapa golongan itu kan udah banyak itu yang minum telaganya Nabi SAW. Ada beberapa golongan datang. Ya, kemudian kata Nabi, tapi kemudian mau datang tapi malah tertutup, disekat, nggak bisa datang ke telaganya Nabi SAW. Maka Nabi berkata, ummati ya Rabb, itu adalah umatku, itu adalah
umat saya, itu adalah pengikut saya. Kemudian terdengar suara apa? Engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelah kepergianmu. Jadi Rasulullah SAW nampak seperti ingin merekomendasikan bahwa mereka ini adalah golonganku. Rekomendasi. Tapi kalau Allah tahu isi hati seseorang dan keaslian seseorang dan tingkah seseorang, Allah nilai itu mereka itu telah melakukan sesuatu yang baru setelah engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kepergianmu, dari kesyirikan, mungkin kebid'ahan dan hal-hal lainnya. Maka dikembalikan kepada apa? Kepada ridhonya Allah terhadap pihak yang diberi syafaat. Kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Najm, "Wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Nah, itu syaratnya. Betapa banyaknya malaikat di langit-langit dan juga di bumi, itu tidak dibutuhkan syafaat mereka sedikit pun, kecuali setelah Allah izinkan baru syafaatnya itu bermanfaat, berguna. Dan itu pun untuk siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah ridhoi. Jadi ada dua syarat di sini. Pertama, izin dari Allah terhadap pemberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah terhadap yang memberi syafaat. Oke, itu syaratnya syafaat. Berarti sekarang yang kita cari itu ridho Allah dulu, jemaah. Ridho Allah dulu. Sesuaikan dulu dengan sunnah Nabi SAW. Sayangnya banyak dari kita itu lebih unggul di nyari syafaatnya. Ya, sampai jadi lagu-lagu qasidahan yang banyak. Apa contohnya? Isfa' lana. Ya. Isfa' lana. Ya Allah, wahai Rasulullah, berikanlah kami syafaat. Banyak sekarang lagu-lagu seperti itu. Dan Anda yakin siapapun, banyak dari orang yang mungkin di masjid di antara azan dan iqamah meminta lagu-lagu syafaat, mengucapkan lagu-lagu minta syafaat seperti ini. Anda yakin mereka ngerti nggak syafaat itu seperti apa sih gambarannya? Kita ini selama ini tuh sering dengan syafaatnya Rasulullah. Ngerti nggak sih kita itu apa arti syafaat dan maksudnya? Tadi yang seperti jabarkan, syafaat adalah mendoakan kepada Allah untuk manusia lain, untuk orang lain agar mendapat kebaikan di akhirat itu. Sekarang kita minta syafaat kepada Rasulullah, artinya kita minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Masalah ini nggak ada contohnya gitu loh, karena beliau sudah wafat. Berbeda halnya dengan ada hal dalilnya, seperti barang siapa yang salawat kepada Nabi SAW sekarang, maka Nabi SAW akan menjawabnya. Ya, itu dalilnya, kita imani. Tapi syafaat, ketika kita sekarang minta syafaat Rasulullah, beliau sudah wafat, nggak ada contoh dari sahabat. Ya udah, nanti aja minta syafaatnya kalau kita ketemu sama Rasulullah di alam akhirat. Itu kalau memang sempat ketemu, ya. Taib, syafaat ada dua macam. Ya. Syafaat ada dua macam. Pertama, syafaat syar'iyah, yaitu disebut juga syafaat muthbatah, dan yang kedua syafaat syirkiyah atau kadang-kadang disebut syafaat bid'iyah, ini disebut syafaat manfiyah. Syafaat yang syar'iyah ini yang ada syariatnya, yang sah. Adapun syafaat syirkiyah atau bid'iyah ini syafaat yang manfiyah, dinafikan oleh Islam sebenarnya. Baik, kita mulai. Ada syafaat syar'iyah. Contoh apa? Pertama, syafaat uzma namanya. The greatest syafaat. Yang paling besar, karena syafaat uzma ini syafaat uzma. Kedua, syafaat uzma ini umum untuk seluruh manusia dan jin, kafir maupun muslim. Ya. Syafaat uzma ini terjadi setelah kebangkitan dan pengumpulan manusia, dikumpulkan manusia di mauqif, di padang mahsyar.
Itu orang-orang pada capek sekali, sekian ribu tahun. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. Kecuali yang dia memiliki amalan-amalan yang menjadikan dia terlindungi dari paparan sinar matahari yang sangat panas itu. Sebagian orang ada yang keringatnya semata kaki, sebagian ada yang keringatnya selutut, sebagian ada yang keringatnya sepinggul, sebagian ada yang keringatnya sampai setelinga, sampai tinggal dia bernapas dengan hidungnya saja. Saking banyaknya dosa. Maka banyak orang berkeluh kesah ketika itu saking lamanya, kecuali orang-orang yang Allah berikan naungan dengan amal solehnya. Ada hadis tentang amal soleh yang menjadikan kita dapat naungan dari Allah di hari kiamat, ada hadisnya. Maka sebagian dari orang sampai berkata begini dalam sebuah hadis dhaif. Ya Allah, percepatlah aku ke neraka. Aku enggak tahan dengan keadaan di pada mahsyar ini. Sampai minta neraka saking enggak tahannya, gitu loh. Sekiranya dia tahu kalau dipercepat ke neraka, tentu azabnya lebih pedih lagi, lebih enggak kuat lagi. Ya, jadi saking enggak tahannya itu kadang-kadang orang itu berusaha mencari solusi dan kesembuhan yang lebih ekstrim dan akibatnya malah lebih buruk. Ya, manusia itu banyak kayak gitu cuma. Kita ini galau, ada urusan, ada pikiran. Udahlah, nyetel lagu, cekrek, nostalgia, ngefly pikirannya. Waduh. Terus supaya rileks minum, ngerokok shisha. Tahu shisha nggak coba? Shisha. Atau anak doang yang tahu? Bahaya juga kalau anak doang yang tahu nih. Shisha pak. Ya rokok Arab, tapi pakai uap gitu, buah-buahan rasanya. Ya, shisha ya. Enak gitu kata orang ya, enak. Ya, sambil lupain dah pikirannya. Ya dikasih minuman, minum juga. Ini kan mencari solusi. Dikira bahwasanya itu adalah solusi yang membuat dia tersembuhkan. Enggak, padahal malah tambah parah. Mabuk lagi, hangover lagi. Sakit tenggorokannya, sakit perutnya, mual, berhari-hari muntah. Masalah nambah jadinya. Itu namanya bahlul, ya. Istilahnya namanya bahlul. Nah, begitu juga orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ada di antara mereka yang ketika di padang mahsyar kepanasan dan sampai bilang, ya Allah, kalau gini mah cepet-cepetin aja saya ke neraka. Bukan karena pengen nantang, bukan karena pengen nantang. Mungkin dia tahu neraka itu azabnya pedih, tapi kan belum terasa. Yang terasa saat ini kesulitan di padang mahsyar dan panasnya di padang mahsyar ini membuat dia itu udah cepetan dah, biarin azab saya dah, biarin dah. Yang penting jangan ngerasain ini. Itu saking sakit, nggak enaknya. Ya, ada beberapa orang sakit ini sakit itu, asam lambung ini itu, akhirnya dia konsumsi banyak obat tanpa saran dari dokter. Dia bilang, yang penting saya berobat deh, bodo amat dah, yang penting makan obat walaupun overdosis. Dia tahu bakal overdosis, tapi karena dia nggak tahan dengan rasa sakit ini, ya gitu jemaah sekalian. Ya, taib. Itu syafaat uzma. Akhirnya setelah orang-orang itu semua mereka datang kepada Nabi mereka masing-masing, gak ada yang bisa memberikan rekomendasi dan syafaat untuk segera dihisab. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW bersimpuh sujud, kemudian akhirnya disuruh berdiri dan beliau memberi syafaat. Apa artinya memberi syafaat di sini? Minta kepada Allah supaya dimulai penghitungan amal. Orang-orang yang kesulitan di padang mahsyar malah rata-rata minta cepat-cepat diperhitungkan amal, malah rata-rata tambah berat urusan. Mereka kira ini kalau udah mulai sesi perhitungan amal udah agak tenangan, malah was-wasnya lebih panjang, karena disitulah dia akan melihat dosa-dosanya yang bergentayangan. Tambah sengsara jemaah sekalian. Dan kalau Allah nggak ampuni,
lebih sengsara lagi, masuk neraka. Jadi ujian paling ringan, ujian di dunia ini, dibandingkan ujian di kubur nanti di alam akhirat. Lebih ini, nggak bisa sabar sekarang, lebih nggak bisa sabar lagi kita nanti di alam barzakh dan hari akhir. Maka siapa yang bisa bersabar sekarang dan bertahan dengan ujian dan husnudzon sama Allah, itu ganjarannya akan dipermudah nanti di hari akhir. Maka silahkan kita pilih jalan yang mana, imma syakira wa imma kufura, mau bersyukur atau mau kufur. Nah, itu syafaat uzma dari Rasulullah SAW. Yang kedua dari syafaat yang syar'iyah, syafaatnya Nabi untuk ahlul jannah agar masuk jannah. Jadi ahlul jannah ini belum bisa masuk jannah kecuali kalau Nabi memberikan syafaat. Gitu cuma. Ya, ini ahlul jannah, maka Nabi yang mengkomandoi beri syafaat. Ya Allah, ini ahlul jannah masuk. Ini jannah masuk. Ya, yang susah itu kalau udah ketahuan punya hutang, belum bayar-bayar, di pintu surga diem dia, disuruh nggak bisa masuk, nggak ada yang nyuruh masuk, sampai hutangnya dilunasi. Makanya kalau punya hutang hati-hati jemaah sekalian. Ya. Yang kedua, ya itu dah yang kedua. Yang kedua syafaat Nabi Muhammad SAW kepada ahlul jannah agar masuk surga. Kata Nabi SAW, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya'i taba'a. Aku adalah orang yang paling pertama yang memberi syafaat untuk masuk surga orang-orang, dan aku adalah orang yang nabi yang paling banyak pengikut. Jadi para nabi lainnya juga begitu. Mereka memberi syafaat pada umatnya yang berhak masuk surga. Maka diberi syafaat oleh nabi-nabi mereka. Yang ketiga, syafaatnya Nabi Muhammad SAW terhadap siapa? Pamannya, yaitu Abu Talib, agar diringankan azabnya, bukan agar dihilangkan, diringankan azabnya, beda. Diringankan azabnya. Jadi Abu Talib ini wafat dalam keadaan kafir karena gak enakan sama teman-temannya. Maka Nabi SAW memberikan syafaat, ya la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumil qiyamah. Semoga syafaat dariku itu bermanfaat buat dia pada hari kiamat, sehingga dia berada di salah satu sisi neraka, di dalam neraka. Na'udzubillah. Yang mana dia itu terbakar dari arah bawah. Apinya itu mencapai ka'bai. Ka'bai yaitu ka'ab, yaitu mata kaki. Di situ apinya sampai situ, tapi rebusannya itu sampai otak, dimag itu otak. Ya. Ada enggak api yang sepanas itu ya mas sekarang? Antum kena api di bagian sini, tapi sampai kerebus otaknya, saking api yang dia di mata kaki ini saking panasnya sampai kerebus otaknya. Ya. Ghala yaghli itu artinya mendidih gitu loh, apa? Yaghli fil, menggelegak, bluk 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 bluk, itu yaghli, saking panasnya tuh. Ya. Dalam riwayat, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar, kalau bukan karena aku minta pada Allah, maka dia itu akan berada di paling dasar neraka. Kenapa? Karena Abu Talib adalah orang yang paling ngerti benar tentang Islam dan kebenarannya, tapi dia malah justru nggak mau ikutan. Ini dia nih berbahayanya kita. Tahu ini benar, tapi nggak mau ikutan. Dosanya hampir-hampir tuh. Nauzubillah min dzalik. Makanya kadang-kadang kita mengikuti doa yang dicontohkan oleh salaf saleh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan rezekikanlah kepada kami mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan rezekikanlah kepada kami menjauhi kebatilan tersebut. Baik. Kemudian yang keempat, ya. Anda melihat antum makin khusyuk aja di masjid baru ini jemaah sekalian, sehingga Anda terattempt, ya,
temptation antum ini luar biasa, ikhwan. Ya. Jadi vibrationnya itu, ya, getaran-getaran tidur antum itu sangat efektif, ya. Karena Anda juga pengen tidur. Mungkin adalah kita suatu saat mencanangkan sampai jam 12.50, sisanya kita tidur berjamaah. Gimana? Kayaknya seru itu ya. Iya, malah jadi nggak tidur, yakin dah. Kalau diadakan sesi tidur jamaah, yakin nggak tidur? Tapi Anda sangat memaklumi antum ya, ikhwah, ya. Karena Anda tahu kerja itu nggak mudah ya. Jadi gini, ikhwan, kerja, Anda tahu antum sebagian masya Allah kerja dan juga dari pagi udah macet-macetan, kemudian ada kerjaan ya sampai zuhur. Sebagian dari antum berusaha untuk tidak tidur karena menghargai masya Allah. Sebagian antum berusaha untuk tidur ya. Gak apa-apa ya. Karena Anda juga merasakan kita itu bekerja itu memang ada saat-saatnya ngantuk, jam segini memang prime time ya, good time. Maka Anda di sini tugasnya untuk semakin menguatkan antum untuk semakin dalam tidurnya insyaallah. Taib. Syafaat dari Rasulullah SAW fi khurujil muwahhidina minan nar, yaitu syafaat oleh Rasulullah SAW untuk keluarnya orang-orang ahli tauhid muslim keluar dari api neraka, dari neraka. Maka kata Nabi SAW, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Keluar dari neraka orang yang berkata la ilaha illallah dan di kalbunya ada secuil kecil dari kebaikan, yaitu masih iman, tapi dia belum sampai kufur. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, dan seterusnya dari kalimat-kalimat ini maksudnya menunjukkan kalau dia masih punya iman walaupun kecil, tapi itu belum menunjukkan kekufurannya, keluar dari Islam belum, dia masih muslim, maka dia akan keluar. Nah, kata Nabi SAW, syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku nanti untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Ya, ini mereka di neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. Dan memang pasti orang yang beriman walaupun dosanya sebegitu banyaknya, kalau Allah tidak ampuni pasti masuk neraka, kemudian akan pasti masuk surga setelahnya dan menjadi yang disebut jahannamiyun, alumni jahannam. Itu kata orang-orang ahli surga. Melihat teman-temannya yang baru datang gitu, loh, ente kok wajahnya gosong bro? Iya, wajahnya gosong. Efek dari apa? Neraka. Tapi orang-orang ini masih sholat dulu di dunia, makanya masih wudu, masih sholat, makanya wajahnya gosong. Kok gosong? Berarti kena api dong? Enggak kena api. Bekas-bekas wudu itu dijaga oleh Allah. Bekas-bekas sujud dijaga dari jilatan api kalau benar sujudnya. Itu jaminannya. Tapi gini loh Pak, antum coba ada orang nabun di tembok, ya nabun, tahu nabun Pak? Bakar-bakaran sampah di tembok, kan biasa itu ada hitam-hitam tuh di temboknya jadinya gara-gara kena api kan. Sekarang ganti posisi deh, antum di posisi tembok, ya emang muka nggak kena api, asapnya yang hitam itu gitu, enak gak? Tetap nggak enak. Jangan dikira iya insya Allah kalau kita masuk neraka pun wajah ini tempat ini mau sujud itu buat sujud ini nggak bakal tersentuh api neraka. Ya belum tahu aja ente. Training dulu coba. Latihan ada orang nabun atau nabunin diri. Ya, blok bawa api gede, dah diri situ dah. Jangan sampai api kena muka sama anggota tubuh ini. Hitam nggak? Hitam insya Allah. Tapi rasanya gimana? Ya tetap nggak enak lah. Tapi ketika masuk ke surga dapat kedamaian jemaah. Antum aja nih tadi panasnya minta ampun. Ini kayak mau hujan nih, kayaknya harus cepat-cepat pulang saya nih.
Tadi kan panas banget. Wudu, enak kan. Kemudian masuk, enak rasanya. Rasanya tuh enak, adem banget. Udah gitu aroma kopi di sana. Iya. Di depan aroma kopi. Ntar sinian aroma pop mie ya. Seger, enak. Itu baru dunia coba. Gimana kalau di surga? Ya. Jadi tetap nggak enak kalau misalnya masuk neraka. Ini keluar dari neraka karena syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Orang Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari syafaat ini. Kenapa? Karena bagi Khawarij dan Mu'tazilah, orang kalau udah masuk neraka nggak bakal bisa keluar lagi. Tapi bagi ahlu sunnah, orang kalau misalnya masuk neraka dan dia ahlu tauhid, dia akan keluar nanti dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau bisa jangan ngoroknya di perlahan kecilin, tolong suruh kecilin karena ini ada kamera nanti kerekam gak enak di kajian saya ada suara gitu nggak enak, malu saya. Terus udah gitu kan nanti tulis di Masjid Nurul Iman Antam, ntar gak enak. Wah Antam kayak gitu ya. Gitu. Tolong dibantu, tolong sedikit bakurin supaya jangan besar-besar. Yang kelima, syafaat fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha. Syafaat terhadap dari Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang berhak masuk neraka orang ini tapi nggak jadi masuk karena diberi syafaat. Kata Nabi SAW, ma min muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syufi'u fi. Tidaklah ada seorang muslim yang mati ya kemudian yang sholatin jenazah atau ngiringin jenazahnya itu minimal 40 orang muslim yang bukan ahli syirik. 40 orang muslim bukan ahli syirik. Saya bilang, berarti kita kumpulin orang-orang umum loh. Enggak, banyak orang umum kita yang berbuat syirik. Enggak, orang-orang ini 40 enggak berbuat syirik. Ya enggak usah juga dikumpulin. Barang siapa yang tidak berbuat syirik, maka ayo kita sholatin dia. Ya enggak gitu juga lah, enggak ada orang kayak gitu. Tapi yang penting di sini ngumpul aja dulu. Syukur-syukur kalau ada di antara itu Allah tahu siapa-siapa 40 orang atau lebih yang tidak berbuat syirik ikutin sholatin mayit ini. Siapa yang seperti itu, maka illa syufi'u fih, maka mereka akan memberikan syafaat pada orang ini nanti. Mungkin aja mayit ini ahli maksiat, berhak untuk masuk neraka. Tapi alhamdulillah dia disolatin di masjid yang di situ ahlu sunnah banyak banget dan mereka tidak berbuat syirik, menggantungkan hati mereka pada Allah, disolatin baik-baik akhirnya masya Allah. Padahal ini orang asli Bagajulan, ya tapi Allah Taala itu maha bijaksana, nggak mungkin takdir ini kecuali pasti Allah Taala punya rahasia dan pasti anak ini atau orang ini mayit ini ada sesuatu yang baik dari dirinya makanya disolatin sama orang-orang baik. Ya, kayak kemudian apa? Orang-orang dari ahli tauhid itu yang 40 atau lebih itu yang mensolatinya di akhirat nanti akan memberikan syafaat buat dia. Mungkin aslinya orangnya dihisab, dihitung amalnya banyak dosanya. Pas mau masuk neraka, orang-orang yang dulu mensolati dia kemudian memberi syafaat. Ya Allah, kamilah dulu yang mensolati dia. Dan Allah tahu ini yang memberi syafaat ini orang-orang ahli tauhid. Maka Allah Ta'ala ridhoi dia nggak jadi ke neraka. Jadi nanti akan ada orang-orang yang udah divonis masuk neraka kamu, diseret. Ternyata nggak jadi, itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Bahkan ada suatu kisah mengharukan dalam sebuah hadis, namun hadis ini dihukumi dhaif jemaah. Tapi hadis ini sempat membuat anak itu kepikiran gitu, ya Allah, terharu banget itu. Jadi ada di antara orang beriman yang Allah takdirkan masuk neraka karena maksiat mereka. Ada di antara orang beriman. Wah, udah dia azab, dia ketakutan di neraka, ketakutan gitu. Ya, kena azab. Akhirnya dia sering nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta sama Allah, nyebut ya Allah, tolong ya Allah gitu. Dan Allah Maha mendengar. Akhirnya Allah suruh malaikatnya untuk keluarkan dia sebentar. Keluarkan dia. Ada apa kamu manggil namaku? Ya. Ya Allah, saya takut di dalam gitu, ngadu. Lebih dari kita ngadu ketika kecil ke orang tua. Itu lebih lagi gitu. Ya Allah, saya takut di dalam, saya dan seterusnya. Diceritakan kesulitan-kesulitan di neraka.
Cuman itu doang. Cuman itu saja kamu manggil namaku hanya untuk itu. Ya Allah, saya enggak berani, saya takut di sana gitu. Akhirnya kemudian Allah Ta'ala nyuruh para malaikat balikin lagi dia ke neraka. Dibalikin ke neraka. Sambil orang itu kemudian sambil ngelihat, sambil menoleh ke belakang pas lagi dia geret lagi, sambil menoleh belakang jadi takut. Jadi khawatir, nggak mau lagi gitu, sambil ngelihat, ya Allah, jangan ya Allah, ada apa? Kenapa kamu manggil-manggil lagi? Maka dalam hadis ini riwayat An-Nasa'i, apa kata orang itu kemudian? Ya Allah, saya ngira saya dikeluarin kayak gini bakal dikeluarin selamanya, ternyata saya mau dimasukin lagi. Ya Allah, saya tadi udah husnuzon, saya bakal dikeluarin dari neraka. Maka mendengar itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memaafkan dia. Masya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala memaafkan orang itu. Akhirnya tidak jadi ke neraka dan Allah masukkan surga gara-gara apa? Husnudzonnya orang ini kepada Allah Ta'ala. Memang hadis ini sebagian ulama mendhaifkan, tapi faedah dari hadis ini besar jemaah. Dan hadis ini hak dari segi kebenaran maknanya, bahwasanya seseorang memang fasik, fajir, dia takut sama Allah, tapi dia kadung bermaksiat, dia tidak bisa melawan hawa nafsunya, tapi dia husnudzan sama Allah. Suatu saat semoga dia bisa lepas dari maksiat dan siksaan tersebut. Siapa yang husnudzan sama Allah walaupun dia ahli maksiat, dan husnudzannya ini harus dengan adanya rasa takut pada Allah dan merasa bahwa suatu saat saya akan kembali ke Allah, saya enggak mau seperti ini terus. Suatu saat Allah Ta'ala akan apa? Akan kembalikan dia ke jalan benar. Ada doa yang anak mungkin sarankan antum untuk coba hafalkan doa ini. Kita ini kan masing-masing punya lah kesalahan-kesalahan pribadi yang hanya Allah yang tahu. Ya kadang kita tuh pengen berlepas diri, tapi kita ini mungkin fitnahnya di bagian itu. Susahnya kita di bagian itu, di maksiat tersebut. Berulang-ulang. Terbit di hati kita tiap hari itu, kita nggak mau hidup seperti ini. Nggak mau living like this gitu, dengan bergelimangnya dosa, kesalahan yang hampir setiap hari kita lakukan. Ada doa yang Anda sarankan diri Anda dan juga antum, yaitu Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkanlah kepada diri saya ketakwaan diri saya. Saya minta kepada Engkau supaya dimunculkan pada diri saya ini ketakwaan. Karena kita ternyata nggak bisa ngandelin diri sendiri cuma. Kadang-kadang kita itu udah pengen Ramadan, lagi puasa, atau hari-hari yang semestinya kita nggak maksiat, momentum-momentum yang orang-orang pada ibadah kita malah maksiat. Ada terbit di hati kita meronta-ronta. Nggak mau, saya bukan seperti ini, saya nggak mau seperti ini. Saya pengen kayak orang-orang yang soleh. Tapi ternyata nggak bisa, tenggelam kita, tenggelam. Sampai di hati kita terbit, ya Allah, sampai kapan saya kayak gini? Maka cari doanya di internet, Allahumma ati nafsi taqwaha, panjang doanya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwa saya ketakwaannya, saya nggak bisa ngandelin diri saya sendiri. Dan sucikanlah, bersihkanlah diri saya. Engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Engkaulah penolong jiwa kami, penolong jiwa saya, dan yang menjaga jiwa saya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya mohon pada Engkau perlindungan dari ilmu yang enggak bermanfaat. Dan seruan qalbin la yakhsha, dari kalbu yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba', dari jiwa yang tidak kunjung kenyang. Wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak terjawab, yang tidak terdengar. Jadi ada kalanya seseorang berhak masuk neraka, tapi boleh jadi karena husnudzannya dia kepada Allah dan tauhidnya dia kepada Allah, maka Allah maafkan dia. Namun semoga kita termasuk orang-orang yang semoga tidak berhak untuk masuk neraka dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ya, berhak untuk mendapatkan ampunan, semoga itu adalah kita. Taib juga syafaat dari Rasulullah SAW untuk peningkatan derajat untuk banyak kaum dari Ahlul Jannah. Jadi boleh jadi derajat ini nanti ditingkatkan, kapan tahu ditingkatkan oleh Allah Ta'ala melalui syafaat-syafaat orang-orang soleh, keluarganya, teman dekatnya, orang yang dulu disedekahin oleh dia.
Sekarang ini banyak duafa jemaah. Duafa itu banyak. Dan kalau antum mau melihat banyaknya duafa, di mana orang duafa itu? Gojek. Ya, Anda bukan menghinakan pekerjaan ya. Mereka itu banyak duafa loh jemaah. Kalau mereka nggak duafa, ngapain mereka jadi Gojek, ya nggak? Banyak dari mereka itu terpaksa online, ojek online, karena nggak ada job lain. Bukan yang car, bukan yang car, insya Allah mantap ya. Enggak, yang go, ya yang motor-motoran itulah, mau go ride lah, mau go food lah, mau go send lah, ya, dan go lainnya. Iya. Sekarang kalau mereka itu sholat, misal antum menemukan beberapa online Gojek online, ojek online, dia sholat dengan seragam mereka atau seragam ditaruh di motor, cobalah antum coba sedekah ke mereka. Ana wasiatkan gitu. Jarang dari mereka yang nolak. Kenapa? Karena mereka butuh. Kalau Anda sekarang ngasih antum duit, antum yakin nolak. Kenapa? Karena antum curiga sama Anda, ada apa sih, mau apa nih? Karena antum banyak duit. Mereka nggak bakal nolak, yakin. Karena mereka banyak yang duafa, ikhwan. Mereka banyak anak istri mereka yang mungkin kekurangan. Dan penghasilan dengan tenaga, effort yang dilakukan jauh sekali. Belum penyakitnya, kena angin lah, ini itu. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan dapat naungan sesuai dengan sedekahnya. Boleh jadi seseorang diangkat derajatnya, sementara dulu orang yang dia sedekahi sudah terlampau di atas. Karena orang fakir itu banyak yang di surga. Gitu. Bisa aja antum malah ditarik. Ya Allah, ini dia, ini dulu. Yang saya lagi kesulitan, dia yang sedekahin saya. Kenal nanti, benar dah. Boleh jadi kita cuma sekali ketemu. Tapi amalan itu memperkenalkan seseorang, insya Allah di hari akhir nanti. Oke, juga syafaat yang terakhir, syafaat Nabi SAW terhadap kaum orang-orang dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu juga syafaat dari Nabi SAW yang jumlahnya 70.000. Nanti dari 70.000 itu juga akan membawa 70.000 orang lagi masing-masing. Mudah-mudahan kita adalah kaum dan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW dan Allah ridhoi kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan kita dari azab jahannam, azab kubur, kesulitan dunia dan kesulitan hati, kesulitan akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.